Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Paci semuanya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Paci doakan mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke Sobat Paci semuanya, pada kesempatan kali ini kita tidak ketapel ikan dulu, tidak hunting dulu, tetapi Paci punya sesuatu yang cukup asik untuk dimainkan selain ketapel. Apa dia? Ini dia teman-teman. Satu buah RC truk model militer dari pabrikan Faye dengan tipe FY001. FYI ini ya teman-teman, bahwa FY001 ini mengadopsi model truk militer M35A2 yang diproduksi sekitar tahun 1940 sampai 1950 awal. Dari sisi historis, ini sangat menarik. Kenapa? Karena ini menjadi ikon pada saat Perang Dingin. Dan truk ini pada aslinya memiliki bobot 2,5 ton dengan bahan bakar multi. Menarik sekali teman-teman dari sisi historisnya. Seperti apa penampakannya? Ayo kita kelilingi dulu boxnya, informasi apa yang bisa kita dapatkan. Lanjut. Oke teman-teman, dari sisi tampilan dari boxnya sudah kita lihat, ini ada dari pabrikannya Faye ya. Ini fiturnya cuman 2 channel, yaitu maju mundur dari kiri dan kanan. Kemudian ini ada terlihat dimensinya, 4 wheel drive, strong magnet, baterainya include, skalanya 1/16 dengan frekuensi 2,4 GHz. Nah ini tampilan di depan yang kita lihat ya sekilas. Sekarang kita lihat dulu di baliknya. Ya hampir sama ya, hanya keterangan dimensinya saja. Ini juga kalau dia ilustrasi kalau menggunakan track. Ini tampak dari samping, keterangannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Simulation sama. Ini juga dari sisi sebelahnya. Oke, sekarang mari kita buka dulu. Kita coba buka dulu dusnya. Seperti apa? Oke, kita lihat dulu. Nah, apa saja kelengkapan yang kita dapatkan di dalamnya. Iya. Nah, ini dia teman-teman, satu buah RC. Oh, masih ada. Jadi di dalamnya kita mendapatkan manual book. Ya, cukup menarik ya. Sekecil ini ada manual booknya dengan 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Lalu di dalamnya kita dapatkan satu buah apa ini? USB charger. Satu buah USB charger ini, obeng bawaan, kemudian ada kunci heksagonal, kunci L ini kalau tidak salah ukuran 1,5 mili, biasa untuk membuka gardan. Lalu ini penutup remote control sepertinya. Sekarang kita buka dulu unitnya teman-teman ya. Nah, ya remote controlnya nanti kita bahas. Oke, kita bahas satu persatu. Oke teman-teman, first impression atau kesan pertama yang kita dapatkan ketika melihat RC ini adalah sangat militer sekali, tangguh, gagah, dan terkesan kokoh ya dengan bodi yang solid berbahan plastik. Ban juga dia menggunakan rubber atau karet, tapi ini yang biasa teman-teman ya. Lalu dari segi tampilan kaca cukup terlihat bening ya. Menariknya di sini teman-teman, spionnya bisa dilipat, bisa diputar-putar. Jadi ketika RC jatuh atau mengguling tidak rusak teman-teman ya. Lalu perlu kita cari tahu juga berapakah jarak sumbu roda dari RC ini atau wheelbase-nya. Kita ukur dulu. Oke, kurang lebih 19,8. Jarak sumbu roda RC ini atau wheelbase-nya berada di 19,8 cm, mendekati 20. Artinya sangat memungkinkan bodi RC ini untuk kita swap dengan menggunakan sasis MN-D99 atau MN sejenisnya. Sekarang kita lihat dulu
kelengkapan berikutnya apalagi yang kita dapatkan. Oke, di dalamnya sudah ada baterai teman-teman, bisa dilihat ya. Ini baterai jenisnya nikel cadmium AA700 mAh 6 volt dengan warna kuning ini. Oke, durasi mainnya mungkin tidak lama ya teman-teman, karena hanya 700 mAh. Selanjutnya kita lihat lagi di tampilan depan ada lampu. Ini lampu, kita belum tahu ini warnanya putih kah atau biru kah atau kuning kah, kita belum lihat ya. Tapi kita lanjut dulu ke bagian sasisnya teman-teman. Oke, untuk bagian sasisnya teman-teman, terlihat di batang utamanya ini, frame utamanya, dia sudah menggunakan metal. Tapi sangat disayangkan dia tidak menggunakan 4-link suspension atau suspension 4 link, tapi hanya menggunakan leaf spring atau per daun ya. Ini per daun seperti biasa, dengan pengganjalnya ini plastik, jadi satu lapis saja. Terlihat juga depan dan belakang sama. Lalu apa lagi nih? Gardan kalau melihat tampilannya sekilas dia memang mirip dengan WPL pada umumnya. Meskipun dari pabrikan Faye, tapi tampilannya mirip dengan WPL pada umumnya. Mungkin WPL C series bisa kita swap, kita gunakan di sini teman-teman. Kopel atau drive shaft ini masih terbuat dari plastik. Ya, semuanya depan belakang plastik. Tombol on off-nya ada di sini, tapi berapakah kapasitas motor yang digunakan pada RC ini pasti tidak dapatkan informasinya baik di buku panduan atau di boxnya. Nanti kita coba cari tahu, kita buka dulu teman-teman, kita cari tahu apakah dia sudah menggunakan gear plastik atau gear metal atau gear aluminium. Kita buka dulu ya teman-teman. Nah, inilah tampilannya teman-teman. Setelah dibuka ternyata gardan ini masih menggunakan gear plastik, termasuk housing gardannya atau rumahan gardannya juga plastik. Tapi kalau melihat dari ukurannya sepertinya ini bisa menggunakan gardan gear metal dari bawaannya WPL. Ini sepertinya sama. Nanti bisa di-upgrade ke bagian gear ini bisa di-upgrade ke WPL ya. Kita lanjut lagi teman-teman, nanti kita buka RC-nya seperti apa tampilan elektroniknya. Yuk saksikan terus. Oke teman-teman, ini sudah kita buka RC-nya. Kita perlu membuka 4 baut di bagian belakang dan 4 baut di bagian depan, termasuk melepaskan ini bumpernya dari M352. Terlihat di sini teman-teman, dari sisi elektronik boardnya masih menyatu ya, antara receiver dengan board ESC-nya masih menyatu. Lalu dia menggunakan motor yang cukup kecil ini teman-teman. Sepertinya ini menggunakan motor kapasitas 130, kecil sekali. Jadi mungkin karena menyesuaikan gardannya plastik juga ya, sehingga kalau menggunakan motor yang besar, torsi yang dihasilkan pun besar sehingga gearnya cukup untuk menahan kalau memang gear metal. Tapi karena ini gear plastik, maka motornya kecil. Kalau terlalu besar mungkin remuk ya. Tapi bukan jadi soal teman-teman, karena ini sangat memungkinkan untuk di upgrade menggunakan gearbox atau transfer case dari miliknya WPL seri C atau seri B. Seri C atau seri B sepertinya sama ya. Lalu kita lihat ini tidak menggunakan servo ya teman-teman. Untuk penggeraknya dia tidak menggunakan servo. Ini untuk bagian lampu, ini untuk motor penggerak ke depan, ini ya baterai, ini baterai. Lalu ini untuk motor penggerak, dan ini jalur untuk steering. Nah, steeringnya masih jedak-jeduk ini teman-teman, masih menggunakan motor biasa, belum menggunakan servo motor. Jadi bisa kita simpulkan RC ini benar-benar berada di entry level atau level pemula. Tapi
dengan budget segitu ya, yang seperti Pak Ci sampaikan sebelumnya, kita punya kesempatan yang luas untuk bisa mengupgrade RC ini dengan part-part aftermarket yang lebih proper. Oke teman-teman, kita rapikan dulu, nanti kita lihat seperti apa performanya. Oke teman-teman, ini sudah kita rapikan lagi RC-nya setelah tadi kita buka. Sekarang kita mau coba dibuka dulu. Oke, sudah menyala, kita dengar bunyi tip. Lampunya berkedip, artinya menunggu koneksi. Tapi sayang sekali teman-teman, lampunya putih ya, bukan kuning, karena kalau dia putih kesannya kurang realistik ya. Mobil di tahun 40-50an itu tidak ada yang lampunya putih, harusnya kuning ya, tapi nanti bisa diganti teman-teman. Remote sudah kita nyalakan, steering terlihat. Tuh. Steeringnya masih tidak tutup ya, karena dia belum menggunakan motor servo, tapi hanya motor biasa. Lalu kontrol speed controlnya, untuk kontrolnya bisa pelan, tambah sedikit ya. Dari segi kontrol dia memang sudah proporsional, tapi dari segi steeringnya belum. Jadi ini semi proporsional ya teman-teman. Lalu kesimpulannya, apakah RC ini worth it untuk dibeli dengan kisaran harga kurang dari 300.000? Menurut Pak Ci, untuk entry level sangat worth it sekali. Karena dengan harga kurang dari 300.000, RC ini masih punya potensi untuk di-upgrade dengan menggunakan part-part aftermarket yang tersedia di toko-toko online. Demikian saja video dari Pak Ci. Perlu Pak Ci sampaikan bahwa video ini hanya bersifat sharing, bukan bermaksud mengajari apapun dan kepada siapapun. Terima kasih kepada sobat Pak Ci yang sudah menonton. Pak Ci ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.